Pemirsa, kita masuk ke informasi yang pertama. Pemerintah diharapkan menghadirkan negara mengakhiri ratapan nelayan. Akibat terhimpit penurunan pendapatan karena kalah bersaing dengan pengusaha perikanan skala besar dan tidak bisa mengakses bantuan serta sulit memperoleh bahan bakar minyak bersubsidi. Harapan menghadirkan negara mengakhiri ratapan nelayan disampaikan Ketua Perhimpunan Nelayan Indonesia, Cabang Sorong, Firman Baco, dan nelayan Sorong Yongki Sousa SE, serta Ketua Ortega Sorong Mualif Renwarin menanggapi keluh kesah nelayan di Hari Nelayan Nasional 6 April 2022. Terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberlakukan sistem kontrak penangkapan ikan bagi kapal asing dan korporasi dalam negeri untuk meningkatkan penerimaan bukan pajak. Nelayan Pool and Line Sorong Yongki Sousa SE menyarankan menerapkan kembali kerjasama Polapir untuk melindungi nelayan lokal. Dengan adanya aturan baru atau kebijakan baru yang dilakukan oleh Menteri saat ini, Menteri Perikanan saat ini membuat hal yang menurut saya pasti akan mencekik nelayan kecil. Mereka akan lebih susah untuk mencari ikan. Kalau saya punya saran, tetap kita kembali seperti yang lama sebelum Ibu Pujiastuti, itu juga sudah berjalan. Sudah berjalan, yaitu pola inti rakyat. Itu yang diterapkan. Karena apa? Kalau pola inti rakyat berarti perusahaan-perusahaan atau korporasi yang masuk ke wilayah-wilayah penangkapan tertentu, mereka hanya sebatas menampung dan memproduksi hasil produksi yang didapat dari nelayan, kemudian mereka jual keluar atau mengekspor produksi itu. Mereka pun menyiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh nelayan kecil. Sementara Ketua Orang Tenggara Ortega Kota Sorong Mualif Renwarin menanggapi keluhan nelayan asal daerahnya. Perlu disikapi dengan memberdayakan masyarakat lokal karena jika tidak diberdayakan akan semakin memperburuk kehidupan nelayan. Jadi saya selaku putra daerah, saya menyarankan kepada pemerintah, alangkah baiknya pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah supaya mengelola hasil perikanan ini kan dari kelautan ini kan dengan masyarakat lokal yang ada. Kalau seperti begini kan kita bisa mengorbankan masyarakat yang lain. Berapa hari yang lalu juga saya ditelepon juga dari masyarakat juga di sana juga. Ya, di malam hari itu sudah memberikan kode, sudah memberikan isyarat, ya berupa senter apa, tapi kapal-kapal itu kan tidak mau tahu. Pada prinsipnya mereka sudah punya izin kok. Jadi mereka leluasa aja bergerak. Terhadap pengawasan kapal-kapal di zona yang ditetapkan tidak dijamin Ketua Himpunan Nelayan Kota Sorong, Firman Baco, karena dari pengalaman menahkodai kapal ikan di Laut Aru, banyak menemukan kapal berukuran besar menangkap di luar zona penangkapan yang telah ditetapkan. Berdasarkan apa yang saya alami, bukan berdasarkan dari katanya orang, kapal-kapal asing itu atau kapal-kapal yang bertonase besar atau yang pemilik modal besar itu seakan-akan memang tidak menghiraukan kapal-kapal tradisional yang ada di daerah setempat. Intinya mereka itu selalu mencari ikan di mana ikan punya yang paling banyak, disitulah mereka akan melakukan aktivitas penangkapan ikan itu. Tidak peduli apakah itu masuk di zona mereka yang sudah diberi izin untuk melakukan penangkapan ikan, itu mereka tidak peduli. Jadi kalau dia bilang mereka sudah ditentukan daerah koordinat tertentu untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan, itu tidak benar. Dan terbukti banyak nelayan kita, nelayan tradisional terancam dengan keberadaan mereka, dan itu fakta, itu sering terjadi di laut. Kesulitan yang dihadapi nelayan lokal di Aru juga terjadi di tempat lain di seluruh Indonesia, sehingga baik nelayan Pool and Line dan Ketua HNSI Kota serta Ketua Ortega Sorong berharap pemerintah menghadirkan negara mengakhiri ratapan nelayan akibat menghadapi berbagai masalah di lapangan. Tim Liputan CWM Channel.